Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana Martin Luther membuat gerakan reformasi Kristen Protestan untuk keluar dari gereja, saat ini kita akan membahas bagaimana gereja Katolik menghadapi badai reformasi dari dalam. Abad ke-16 merupakan periode yang kelam bagi gereja di mana bobroknya sistem manajemen internal terjadi. Beberapa upaya justru menimbulkan perpecahan. Beruntung, ada dua momentum utama yang menyelamatkan gereja dari ambang kehancuran. Yang pertama adalah Konsili Trente dan yang kedua adalah lahirnya ordo yang terkenal karena kedisiplinannya, yakni Serikat Yesus atau Jesuit. Pada tahun 1545, Paus Paulus III menyelenggarakan Konsili Trente, sebuah peristiwa paling penting dalam era reformasi Katolik. Konsili ini berlangsung sampai tahun 1563. Konsili Trente menghasilkan beberapa keputusan, antara lain mereformasi kehidupan internal dan disiplin gereja yang berkaitan dengan praktik KKN dan masalah kemurnian para imam. Selain itu, konsili ini juga membahas tentang sakramen dan tradisi yang merupakan kritikan dari Martin Luther. Konsili Trente mengeluarkan rumusan yang tegas dengan penekanan pentingnya tradisi gereja. Maka dari itu, sumber iman Katolik yang kita kenal saat ini mencakup kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Sebagai bentuk pembaharuan gereja, pada tahun 1556, Paus Pius kelima menerbitkan buku Katekisme Roma, buku doa harian resmi gereja, dan buku misa yang disempurnakan. Selain itu dilakukan penyempurnaan kitab suci berbahasa Latin oleh Paus Clemens ke-7 pada tahun 1592. Konsili Trente juga membahas bagaimana musik gereja harus dimurnikan dari hal-hal sekuler sehingga tercipta suasana hikmat yang terkandung dalam musik liturgi. Pada periode ini, ordo keagamaan dan kongregasi didirikan untuk melakukan pembaruan gereja, misalnya Kapusin, Ursulin, Karmelit, dan khususnya Jesuit. Sebagian besar hasil pelaksanaan Konsili Trente berada di tangan ordo yang baru didirikan ini, terutama oleh Jesuit. Ordo Serikat Yesus atau Jesuit didirikan pada tahun 1534 oleh Santo Ignatius Loyola dan diresmikan oleh Paus pada tahun 1540. Berbeda dengan biarawan lainnya, para Jesuit bersumpah untuk taat secara khusus kepada Paus dan mengabdi untuk merekonstruksi kehidupan dan pengajaran gereja setelah era reformasi Protestan. Oleh karena itu, mereka kemudian sering disebut sebagai pasukan kejut kontra-reformasi. Peran Ignatius Loyola sangat penting dalam membentuk gereja sampai saat ini. Pendidikan adalah hal yang paling utama dalam benak para pemimpin kontra-reformasi, termasuk para Jesuit. Seminari-seminari berkembang untuk mengatur pendidikan para calon imam. Tindakan ini adalah upaya agar para imam di kemudian hari hidup dalam kesederhanaan dan tidak terjerat oleh nafsu duniawi dan penyalahgunaan keuangan. Para imam harus hidup dalam kerohanian yang baik. Aturan ketat juga berlaku bagi para uskup untuk tetap tinggal di keuskupan mereka. Walaupun Jesuit bukan merupakan ordo pengajar secara khusus, namun mereka sangat unggul dalam bidang pendidikan. Sama halnya dengan pendidikan para imam, pendidikan kaum awam juga sangat diperhatikan. Perguruan tinggi Jesuit pertama kali dibuka di Messina, Sisilia pada tahun 1548. Hingga tahun 1755, jumlahnya meningkat menjadi 728 perguruan tinggi. Para Jesuit juga terlibat dalam pendidikan kaum bangsawan. Melalui murid-murid mereka, kadang-kadang mereka punya pengaruh dalam urusan kenegaraan untuk mengutamakan nilai-nilai rohani dalam pemerintahan. Penekanan utama lainnya dari kontrareformasi adalah upaya misionaris di seluruh dunia. Meskipun Jesuit bukan satu-satunya ordo dalam misi ke luar negeri, tanggung jawab untuk mendapatkan kembali kekuasaan di luar Eropa akibat reformasi Protestan mendapat tempat dalam misi mereka. Sebagian besar wilayah Jerman, tempat Luther bekerja tetap menjadi Protestan, tetapi sebagian besar wilayah Bavaria dan Austria telah menjadi basis Katolik. Dominasi Katolik di Polandia, Italia, Spanyol, Belanda bagian selatan, dan banyak wilayah di Eropa merupakan hasil dari kerja keras dalam upaya kontrareformasi. Tidak hanya di Eropa, Sri Paus juga mengirim para pastor Jesuit ke seluruh dunia untuk menjalankan misi religius. Para misionaris Katolik pun tersebar ke berbagai belahan dunia. Banyak tokoh-tokoh misionaris yang pergi jauh membaptis orang-orang di luar Eropa, salah satunya adalah Franciscus Xaverius, seorang Jesuit yang melakukan misi ke tanah Asia, termasuk ke Indonesia. Tokoh penting lainnya dalam melawan arus reformasi adalah Petrus Canisius. Ia adalah seorang Jesuit yang berkarya di Jerman. Yang khas dari dirinya adalah kemampuannya untuk merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan nyata gereja.
Pada saat yang tepat, hal tersebut diolah untuk memajukan hidup rohani umat Allah. Keutamaan-keutamaan seperti rendah hati, ketaatan, dan berjerih payah bersama Kristus menjadi model kerasulan Petrus Canisius di tengah zaman reformasi. Ia mendirikan sekolah, kolese, seminari, mengajar dan berkhotbah. Baginya membela gereja di tanah sendiri sama pentingnya dengan melebarkan gereja di tanah misi. Sejak resmi berdiri, aktivitas Jesuit terkonsentrasi pada bidang pendidikan, penelitian, kebudayaan, pelayanan kesehatan, serta kerja-kerja sosial. Dalam perkembangannya, Serikat Yesus semakin terlibat dalam kerja-kerja evangelisasi di lingkungan gereja. Hingga abad ke-20, imam-imam Jesuit telah tersebar di lebih dari 112 negara. Demikianlah secara singkat kita menggambarkan bagaimana cara Katolik dalam usaha meredam reformasi Protestan. Konsili Trente dan Serikat Yesus adalah dua faktor utama yang mengembalikan gereja ke arah yang benar. Saat ini, gereja Katolik tetap hidup dalam gempuran zaman yang semakin sekuler. Bukan hanya sebatas hidup, namun menghidupi iman umat Allah dalam hidup rohani yang matang kepada Tuhan.